Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Wajar dalam hubungan, cinta kadang memang naik turun. Hati yang punya peranan untuk lebih saling pengertian. Kamu bosan, jangan menghilang. Kalau kamu bosan, kamu bisa bilang. Tapi kalau bosan, jangan kamu cari peluang. Ku di sini takut kamu Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Brendo bersama saya Afriko Zuhri. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, pada kali ini kita masih membahas tema berkaitan dengan dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Dan tentunya pada kali ini juga sudah hadir narasumber, sudah ada Dr. Anzori Tawakal STMSI dan juga Bapak Nasti Nasution. Dan kita akan kembali ke perbincangan kita sebelumnya. Jadi kalau kita bahas tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu dari para UMKM gitu ya, yang saat ini mungkin sudah semakin banyak dan juga menggeliat gitu di saat apalagi karena pandemi COVID-19 kemarin. Dan memang kemudahan-kemudahan ini yang memang harus diberikan kepada para UMKM ini agar memang mereka ini bisa berkembang juga bertumbuh gitu saat ini. Karena mengingat dampak dari pandemi COVID-19 selain para jasa ataupun tadi para industri juga terdampak, tetapi yang mereka sebagai karyawan ini juga terdampak, bahkan banyak yang kena PHK ini tadi. Mungkin kalau ke Pak Nasti juga melihat kalau saat ini sebagai pelaku usaha gitu ya, melihat sebetulnya keluhan-keluhan dari mungkin rekan-rekan gitu pelaku usaha saat ini, apa yang menjadi keluhan saat ini? Mungkin sering terdengar gitu, melihat kalau mungkin di 2023 ini katakanlah kalau untuk COVID-19 ini mungkin sudah 0 kasus gitu ya. Tetapi kalau untuk dari segi usaha sendiri, mungkin tidak dari jasa saja gitu, mungkin dari rekan-rekan yang lain, sebetulnya apa menjadi keluhan saat ini? Iya, itu kan keluhan kita, keluhan para UMKM sekarang itu kan recovery nama baik di bank ya kan. Ya, ketika mereka mau mengambil kredit murah itu kan agak susah sekarang. Jadi setelah pandemi kemarin namanya buruk, sekarang kita mau mencoba lagi para pemodal itu mungkin dia melihat juga kita ini kan bisa nggak bangkit seperti itu kan. Karena saya lihat beberapa teman-teman itu mengeluh, kok saya nggak bisa, kok nggak tembus-tembus. Padahal saya memang membutuhkan itu. Akhirnya beberapa teman-teman itu ya akhirnya menggulung tikar karena nggak mampu lagi kan. Saya lihat itu sekarang itu memang yang tinggal bertahan itu yang mereka yang memang punya kekuatan untuk bertahan ya. Kalau dia nggak istilahnya udah menyerah, mungkin semua pelaku UMKM sekarang menyerah. Tapi kalau saya lihat sekarang udah trennya mulai menanjak positif. Saya tengok kan di jalan-jalan udah mulai banyak berjajaran makanan seperti itu kan. Nah, kalau memang makanan itu memang saya akui teman-teman saya di sektor makanan itu cukup menjanjikan seperti itu. Kita memang yang saya lihat teman-teman itu yang di jasa, seperti yang saya bilang tadi, ketika milik bahan menjual produk juga, itu ya ini yang susah kita. Otomatis pasti mereka harganya lebih murah daripada kita, sedangkan kita harus memenuhi ekspektasi konsumen dengan membuat yang lebih baik dan minimal sama harganya seperti itu. Itu yang menjadi mungkin salah satu kendala juga, karena mungkin melihat saat ini juga konsumen melihat dari persaingan itu. Betul, gitu ya. iya. Bukan
apa ya, mungkin produk-produk yang dihasilkan dari luar juga Iya. dengan kualitas mungkin yang hampir sama dengan produk kita, tetapi dengan harga yang mereka justru membanding harga justru Betul. lebih murah gitu, Iya. menjadi persaingan tersendiri. Nah mungkin kalau melihat sendiri Pak Anzori, kalau tadi disampaikan oleh Pak Nasti, salah satu apa ya dampak sendiri tadi karena dari pandemi COVID-19 banyak pelaku usaha yang sudah terblacklist gitu ya. Nah ini mungkin menjadi kendala juga saat ini untuk mereka bisa melanjutkan usaha. Sebetulnya seperti apa sih betulnya bisa kita lakukan gitu untuk para pelaku usaha ini sendiri? Oke, sebetulnya kalau kita melihat dari sisi usaha UMKM ini ada 5 atau 6 faktor yang paling penting. Iya. Pertama tentu produk yang memiliki kualitas dan mampu bersaing. Yang kedua tentu harus pasarnya. Kemudian yang ketiga tentu pembiayaannya seperti apa. Yang keempat faktor sumber daya manusianya. Artinya memang mereka sudah terampil, terlatih. Kemudian teknologi yang mereka gunakan. Nah sehingga dengan 5 atau 6 faktor itu, kalau itu digabung menjadi sesuatu kekuatan dari sisi internalnya. Nah dari sisi eksternalnya, dengan kekuatannya bisa mengatasi beberapa kelemahan itu, dia bisa menginikan peluang, memanfaatkan peluang untuk mengatasi tantangan. Nah, itu namanya strategi dalam ilmu manajemen kita kenal dengan strategi agresif. Nah ini tidak banyak. Nah dari data UMKM kita seluruh Indonesia itu ada 64 juta lebih UMKM kita yang baik, yang pembiayaan bersumber dari pembiayaan perbankan maupun dari pembiayaan mandiri atau keluarga atau holding, maupun pembiayaan yang tadi menurut Pak Nas, jadi yang bersumber dari perbankan yang mereka pinjam selama ini mereka nggak bisa lunas, itu untuk berurusan dengan pihak perbankan atau ini meminjam kredit di perbankan, mereka sudah blacklist. Nah ini sebetulnya harus menjadi PR pemerintah ke depan untuk melakukan pemutihan. Jadi mereka-mereka yang memang ingin bangkit kembali, recovery lagi, itu katakanlah bukan semacam penghapusan, tetapi mereka tetap utangnya ada, tetapi diberikan lagi suntikan pembiayaan, sehingga mereka bisa bernapas untuk tumbuh, kekuatan dari sisi pembiayaannya ada. Nah setelah dia sehat, barulah dia membuat penyata atau dalam konteks dia melunasi secara pelan-pelan. Utang tetap dibayar, tetapi dengan ditangguhkan pembayarannya setelah mereka sehat. Nah ini strategi dalam konteks manajemen yang lebih memiliki daya saing, dan tentu mereka juga harus dilihat dari sisi rencana bisnis seperti apa. Nah rencana bisnis ini bagi pelaku usaha yang ngomong UMKM ini kan belum paham betul. Nah ini perlu pendampingan ya Pak Priko, pendampingan dari perguruan tinggi, pendampingan dari konsultan pemerintah, pendampingan dari pihak pemberi pembiayaan seperti BRI sekarang sudah ada. Jadi mereka mengucurkan dana untuk tukang kue, ya jadi harus membuat produk. Ini saya mau kue seperti ini, kata orang yang memberi pinjaman. Kau harus rasanya enak, kemudian ini. Nah, kemudian terus akhirnya mereka bisa mandiri dengan produk yang kualitas tadi, mereka akan mendapatkan trust dan kepercayaan. Maka konsumen akan percaya juga. Dan dengan demikian, dengan produk yang terus-menerus laku, dia bisa mengangsur pinjamannya tadi dengan relatif bunga yang kecil tadi. Nah ini harus terus-menerus, karena UMKM itu bukan lahir dari perguruan tinggi, bukan lahir dari pemerintah, tapi dari lembaga yang memberi kredit atau pembiayaan tadi. Nah kalau ini dilakukan secara konsisten, ya sekarang kan dilakukan ini kan oleh Bank Himbara, Bank Rakyat ya, sudah pendampingan UMKM dengan skema-skema yang tadi yang sampaikan. Ada yang 10 juta, ada 25 juta, ada sampai 500 juta. Nah ini peluang bagi pihak pemberi pembiayaan, namanya lembaga keuangan perbankan, untuk memberikan arah recovery perekonomian nasional ini menuju negara yang betul-betul memiliki kemandirian ekonomi. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan, kita ini betul dari G20 menjadi G10, G6. Karena kita satu-satunya negara setelah era pandemi Covid ini yang masih pertumbuhannya positif. Kenapa? Karena pasar dalam negeri, karena teknologi tempat gunanya sudah kita kuasai, kemudian dari sisi aspek sumber daya materialnya kita ada semua di Indonesia, pasarnya ada, jadi apalagi? Tinggal lagi memang konkretnya pemerintah harus memang melakukan desain ulang terkait dengan
bagaimana pemberdayaan UMKM ini menjadi UMKM yang mandiri. Iya. Nah, kalau sudah tadi Bapak mandiri, juga sempat menyampaikan kalau misalnya di Indonesia sendiri sebetulnya kalau kita melihat banyak sekali potensi gitu ya. Tapi kan banyak masyarakat Indonesia justru mengekspor keluar gitu, bahkan bukan apa ya dalam bentuk yang memang sudah jadi gitu, Iya. katakanlah, karena kita hanya memproduksi bahan mentah saja. Nah, ini sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin di tahun 2023 ini bisa menjadi solusi juga agar mungkin perekonomian Indonesia ini kembali meningkat? iya, artinya satu, ya hilirisasi mutlak dilakukan. Itu kebijakan Presiden sudah melakukan itu. Jadi tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Dengan hilirisasi berarti tenaga kerja akan tercipta tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua, tercipta peluang usaha, tercipta investasi. Nah, kemudian kalau sudah jadi barang jadi, itu akan melipat gandakan nilai produk. Iya. Nah, misalnya nilainya di bahan baku, misalnya katakanlah CPO gitu, nilai 1 kilo sekian dolar. Tapi kalau sudah jadi mentega, sudah jadi minyak nabati, itu berlipat-lipat nilainya kalau diekspor. Nah, ini harus. Nah, artinya siapa yang menikmati? Yang menikmati ya kita, pelaku masyarakat, pelaku usaha, tenaga kerjanya, kemudian pemerintah akan melipat gandakan pajaknya. Nah, artinya pajak yang dipakai untuk membangun negara ini kan bersumber dari investasi dan sektor konsumsi. Jadi kenapa tidak? Ini peluang terbesar. Kita sudah melihat beberapa negara maju itu kenapa terjadi pertumbuhan ekonomi negatif karena mereka tidak memiliki sumber daya alam yang seperti Indonesia. Nah, kita semuanya ada, tinggal keberpihakan pemerintah untuk menetapkan hilirisasi itu harus ada di kita di Bengkulu misalnya. Nah, disparitas antar daerah ini harus diseimbangkan. Nah, seperti Bengkulu ya, dalam konteks daerah kita berbicara. Nah, kenapa sektor pertanian menjadi pengungkit ekonomi Bengkulu 28%. Tapi pertumbuhan ekonomi dinikmati Bengkulu dari sektor pertanian hanya 3,8%. Artinya tidak signifikan. Artinya yang menikmati pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Bengkulu ini adalah provinsi tetangga. Karena bahan bakunya dibawa ke Sumsel, dibawa ke Sumatera Barat, dibawa ke Lampung. Misalnya kopi. Ya, yang menikmati kan Lampung. Ini harus juga di daerah sendiri mungkin mengandalkan dari segi pertanian itu sendiri. Betul, Oke, karena sektor nanti setelah break. betul. Jadi saya semangat ini menyampaikan ini. Jadi Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam program acara Berendo. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.